Yes guys, di video kali ini kita akan bahas HP 5G murah dan speknya itu mantep banget guys. Ini dia Realme Narzo 50 5G. Sikat. Oke guys, kalau di video kemarin kita udah bahas Realme Narzo 50 ya. Linknya ada di sini ya. Nah, itu secara spek emang sebenarnya udah oke banget guys. Cuma ada satu aja yang menurut saya kurang, yaitu dari konektivitasnya yang masih 4G. Sebenarnya emang nggak yang butuh-butuh banget sih soal 5G ini. Tapi kalau dilihat dari kompetitornya yang udah mulai masukin HP 5G 3 jutaan, rasanya nggak mungkin ya kalau Realme cuma mantau aja nih dari kejauhan. Nah, pas saya dengar kalau Realme Narzo 50 5G ini bakal masuk resmi ke Indonesia, yang ada di pikiran saya tuh cuma satu guys, chipsetnya bakalan pakai apa nih kira-kira? Ternyata pas saya cari tahu, Realme Narzo 50 5G ini pakai MediaTek Dimensity 810 dengan konfigurasi RAM 6GB dan storage 128GB. Di Antutu 9 bisa dapat skor di 391 ribuan. Gawat sih ini. Mau dipakai buat main Mobile Legends di settingan high frame rate, merem aja lah. Mulus pokoknya. Terus pas saya main PUBG Mobile dengan settingan Smooth Ultra juga nggak ada masalah guys. Nggak ada stutter atau nge-lag sama sekali. Sementara kalau dipakai buat main Genshin Impact dengan settingan lowest mode balance, kita masih bisa main di frame rate rata-rata 45 fps. Pas main Genshin Impact 7 menitan, FPS-nya emang turun guys di rata-rata 25 fps. Dan itu menurut saya wajar sih, mungkin buat menjaga suhunya biar tetap stabil ya. Ini saya ngukur tuh berkisar di 38 sampai 39 derajat. Menurut saya hitungannya ini udah bagus kok. Karena Dimensity 810 ini fabrikasinya udah 6 nanometer, secara teori harusnya daya tahan baterai di HP ini udah efisien banget guys. Pas saya pakai main Mobile Legends sekitar setengah jaman, dia cuma nyedot sekitar 5-6 persenan. Streaming YouTube sejaman nyedot sekitar 5-6 persenan juga. Dan menurut saya emang udah seharusnya standar HP dengan baterai 5000 mAh tuh ya kayak gini. Tapi menurut saya yang bikin seru adalah chargerannya nih guys. Soalnya HP dengan baterai 5000 mAh biasanya kalau ngecas tuh agak lama ya. Karena mungkin chargerannya yang cuma 18 watt, bahkan ada loh yang cuma 15 watt doang. Nah, di Realme Narzo 50 5G ini agak beda karena kita dikasih chargeran dengan output maksimal di 33 watt dark charge. Kalau HP lain buat keisi full perlu waktu 100 menitan lebih, di HP ini hanya butuh waktu sekitar 70 menitan. Untuk layarnya sendiri dia punya bentangan 6,58 inci Full HD Plus IPS LCD dan udah mendukung refresh rate 90 Hz. Punya touch sampling rate sampai 180 Hz dengan maksimum brightness-nya di 600 nits. Dua HP daily driver saya semuanya emang pakai panel AMOLED guys. Dan pas saya pakai HP ini, saya nggak ngerasa ada yang kurang dengan warna yang dihasilkan. Bahkan menurut saya ini adalah layar dengan panel IPS yang paling bagus yang pernah saya review. Dipakai buat nonton-nonton tuh berasa seru banget guys. Warnanya vivid, detailnya juga udah terhitung tinggi, dan respon layarnya juga enak. Belum lagi maksimum brightness-nya yang sampai 600 nits ini juga berguna banget buat saya yang suka pakai HP di bawah sinar matahari langsung. Buat sektor kameranya, Realme Narzo 50 5G ini punya dual kamera belakang guys, dengan kamera utama 48 megapiksel nightscape kamera dan 2 megapiksel lensa portrait black and white. Terus juga kamera depannya 8 megapiksel. Pas awal saya lihat spek kameranya, jujur agak underestimate guys, karena HP ini lebih unggulin ke sektor performa ya. Setelah saya cobain, ternyata HP ini masih bisa loh ngasih foto yang oke. Nggak yang gimana-gimana banget, cuma untuk sebuah HP 3 jutaan yang unggulin sektor dapur pacunya, menurut saya ini hasilnya udah sangat bagus. Buat foto outdoor dengan cahaya yang proper, saya suka dengan hasilnya.
Detailnya dapet, warnanya kelihatan di boost, ya ini sih ciri khas Realme banget lah ya. Dynamic range-nya cukup luas walaupun yang nggak sewah HP flagship. Bahkan nightscape-nya lebih gokil lagi guys. Dia bisa ngangkat warna, detail, dan menghilangkan noise dengan baik. Untuk desainnya sendiri agak sedikit beda guys dengan yang sebelum-sebelumnya, dan di sini juga ada pattern gradient Kevlar kayak di mobil balap gitu. Dan kalau diperhatiin lebih detail, patternnya ini kelihatan menghilang pada layout kameranya. Menurut saya ini seru guys, karena desain kayak gini nih bikin kelihatan unik dan juga lebih sporty ya. Saya pribadi suka dengan desainnya karena backgroundnya ini kelihatan minimalis dan gak gampang nyeplak bekas sidik jari juga. Backgroundnya tentu aja dari polikarbonat guys, dan di sebelah kanan HP ini kita bakal nemuin tombol power sekaligus fingerprint scanner. Di kiri ada SIM tray dual SIM hybrid, tombol volume, di atas ada mikrofon, dan di bawah ada lubang audio jack 3,5 mm, mikrofon, port USB Type-C, dan sebuah grill speaker. Sebenarnya yang bikin HP ini menarik menurut saya adalah speakernya nih guys. Kali ini akhirnya Realme Narzo 50 5G hadir juga dengan stereo speaker. Dia dibantu sama earpiece yang ada di atas ini ya. Hasil suaranya juga udah mantep guys. Buat nonton atau dengerin lagu, suara yang dihasilkan terdengar lebih berdimensi dan lebih punya power juga. Dan gak yang ketinggalan, Realme Narzo 50 5G ini juga udah punya NFC guys. Fitur yang menurut saya ini buat nutup celah kalau orang mau nyari kekurangan dari sebuah HP 5G 3 jutaan. Realme nyediain dua varian warna, yang kita bahas ini namanya Hyper Black dan ada satu lagi namanya Hyper Blue. Untuk harga normalnya di 3.299.000 dan untuk harga flash sale-nya di 2.999.000. Kalau kalian maksa banget buat nyari kekurangan dari HP ini, ya paling dari absennya lensa ultra wide doang. Cuma kan balik lagi ya, ini kan seri Narzo yang lebih ke performa dan juga baterai. Lagi pula fiturnya juga udah lengkap banget, nggak ada yang kurang untuk HP 5G 3 jutaan. Jadi saya rasa HP ini lebih cocok buat kalian yang suka ngegame, yang suka nonton, dan yang pengen baterainya awet. Nah, itu kan menurut pendapat saya guys. Kalau pendapat kalian gimana? Apakah bagus ataukah malah biasa aja? Tulis aja pendapat kalian di kolom komentar guys, biar kita bisa diskusi bareng-bareng sama teman-teman yang lain. Dan ya, sekian sedikit pendapat saya untuk Realme Narzo 50 5G. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like-nya guys, subscribe buat yang belum, dan tekan tombol loncengnya. Saya Kevin dan kita jumpa lagi di video selanjutnya. Thanks buat yang udah nonton. Bye!